Halo, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Pembahasan kita kali ini yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pembahasan mengenai jaringan dapat kita lihat pada peta konsep berikut. Dimulai pada pembagian jaringan yang dibagi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terbagi dua, meristem primer dan meristem sekunder, sedangkan jaringan dewasa terbagi 5. Kita mulai membahas jaringan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu membelah. Adapun ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu bentuk dan ukuran sel sama. Sel-selnya selalu membelah, kayak protoplasma, dinding sel tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Tidak ada vakuola atau kalaupun ada sangat kecil. Jaringan meristem terbagi dua. Yang pertama meristem primer. Meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Contoh meristem primer yaitu meristem yang ada di ujung akar dan pada ujung batang, yang biasa disebut sebagai jaringan meristem apikal. Selanjutnya jaringan meristem yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder. Jaringan ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim. Contoh dari meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Kambium akan menghasilkan jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, sedangkan kambium gabus akan menghasilkan jaringan gabus. Selanjutnya jaringan yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri-ciri khusus jaringan ini yaitu yang pertama, telah mengalami diferensiasi. Yang kedua, pada umumnya tidak akan membelah lagi. Yang ketiga, bentuk permanen, rongga sel besar, dinding sel juga mengalami penebalan. Jaringan dewasa terbagi 5. Yang pertama, jaringan epidermis. Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu tersusun atas sel-sel yang masih hidup, memiliki bentuk persegi panjang, sel-selnya rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel, tidak mempunyai klorofil, mengalami modifikasi sehingga menjadi stomata, trikoma, spina, filamen, sel kipas, dan juga sel kersik. Contoh jaringan epidermis dapat kita lihat pada gambar di samping. Jaringan epidermis selalu berada pada bagian paling luar tumbuhan. Jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan parenkim. Ciri-cirinya, selnya hidup dan berdinding tipis serta berukuran besar. Memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu padat. Berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Jaringan parenkim berada di bawah jaringan epidermis. Contohnya yaitu jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Berikutnya jaringan dewasa yang ketiga yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat atau disebut juga sebagai mekanik berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tubuh tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penguat tumbuhan terbagi menjadi 2 macam berdasarkan sifat serta bentuknya.
yakni jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat pada organ tubuh tumbuhan muda dan tanaman herba, khususnya pada bagian organ-organ tumbuhan yang masih aktif membelah serta tumbuh dan berkembang. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu floem dan xilem. Contoh jaringan pengangkut dapat kita lihat pada gambar di samping. Mulai dari jaringan pengangkut pada akar, seperti itu bentuknya. Kemudian yang di tengah adalah jaringan pengangkut pada batang. Lalu paling atas adalah jaringan pengangkut pada daun. Adapun fungsi dari jaringan pengangkut yang pertama yaitu xilem, berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan selanjutnya yaitu jaringan gabus sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.